Shalom, bab 52 dari buku Kerinduan Segala Zaman, berjudul Gembala Ilahi. Mengisahkan wacana terkenal Yesus tentang gembala yang baik. Berlatar belakang pengucilan pria yang baru disembuhkan dari kebutaan oleh para pemimpin agama. Yesus kontraskan kepemimpinan palsu para imam dan Farisi dengan kepemimpinan kasihnya Yesus sendiri. Berikut adalah poin ringkasan penting dari bab ini. Pertama, kontras dengan gembala sejati dan penuntun palsu. Yesus menggunakan gambaran gembala yang akrab dalam kehidupan masyarakat untuk menelanjangi sifat para pemimpin agama Yahudi. Mereka pencuri dan perampok. Para ahli Taurat dan orang Farisi tidak masuk melalui pintu kandang domba, melainkan memanjat dari tempat yang lain. Mereka mencari kedudukan untuk keuntungan diri sendiri, menguasai umat dengan beban tradisi, dengan tidak peduli kepada keselamatan jiwa. Gembala yang baik masuk melalui pintu dan mengenal domba-dombanya satu persatu. Dia memanggil domba menurut namanya dan menuntun mereka ke padang rumput yang hijau. Poin yang kedua, Kristus sebagai pintu kandang domba. Yesus menegaskan bahwa dirinya pintu satu-satunya menuju keselamatan, persekutuan dengan Allah. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau. Tanpa melalui Kristus, tidak ada orang yang dapat menjadi penuntun jiwa yang sejati atau memperoleh akses kepada Bapa di sorga. Semua sistem agama mengabaikan pengorbanan Kristus, hanya pemicu kebinasaan rohani. Poin yang ketiga, kasih pengorbanan gembala yang baik versus orang upahan. Yesus mau menggambarkan perbedaan mendasar dalam motivasi pelayanan. Orang upahan bekerja hanya demi upah atau imbalan materi. Tapi ketika serigala bahaya itu, penganiayaan itu datang, ia melarikan diri dan membiarkan domba-domba diterkam karena ia tidak mempedulikan domba-domba itu. Gembala yang sejati memiliki ikatan kasih yang dalam dengan domba-dombanya. Ia bersedia mempertaruhkan dan menyerahkan nyawanya demi melindungi domba-domba tersebut. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 4. Domba-domba lain di luar kandang ini. Yesus sedang menyingkapkan misi universal dari kerajaan Allah yang melampaui batas kebangsaan Yahudi. Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ellen G. White menjelaskan bahwa domba-domba lain ini merujuk kepada bangsa-bangsa lain di luar dari bangsa Yahudi yang merindukan kebenaran. Kristus datang menyatukan semua orang dari berbagai suku dan bangsa ke dalam satu kawanan di bawah kepimpinannya. Poin yang kelima, hubungan keintiman dan hubungan saling mengenal. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya secara pribadi, mengetahui pergumulan, mengetahui kelemahan dan penderitaan mereka. Begitu pula domba-dombanya akan mengenal suaranya dan tidak akan ikuti suara orang asing yang membawa ajaran yang menyesatkan, kematian Yesus di kayu salib.
bukanlah hasil dari kebetulan atau paksaan musuh-musuhnya, melainkan menyerahkan diri secara sukarela atas dasar kasih umat kepada umat manusia dan ketaatan kepada Bapa. Tidak seorang pun mengambil daripada aku, melainkan aku akan menyerahkan menurut kehendaknya sendiri. Inti pesan bab ini. Bab ini mengajarkan bahwa Kristus adalah gembala yang sejati, mengenal dan menuntun, menyerahkan nyawanya bagi setiap jiwa manusia. Ellen G. White menekankan bahwa keselamatan umat manusia terletak pada hubungan intim pribadi dengan Kristus, mendengarkan suaranya dan mengikuti petunjuknya, dan bersandar penuh pada pemeliharaan kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati.